ta balang chúa cô nhà đã ria kia mà bay dengan sai tinggi bukit udah ku tarai naik ke langit oleh kumpai dadatai enggak ku kami belum sampai mình nhọ kan datang ngayang deh lay no mutuk lay hati-hati di jalan kecil jalan sedang nyamai karena kita melalui kita proses kita selamat kita tuh belajar nama kita buat kita tetap anak mah tuju kita biar apa kita hasil kerja kita ya Pertama kali kami berkonsultasi dan juga berbicara dengan teman-teman Budara, memang Umin sudah kami pilih untuk menjadi salah satu kandidat di mana kami akan membuat film proyek, yaitu adalah film dokumenter. Setelah kami mengulik lebih jauh lagi dan juga kami sudah melakukan survei, yang betul Umin memang layak menjadi salah satu yang kami angkat. Di sana setelah kami terjun langsung, selain dari pemandangan yang indah dan juga disambut sangat baik dengan masyarakat, ternyata di sana memiliki salah satu yang sangat berharga, yaitu adalah kain tenun. Nah, dengan harapan dengan adanya pembuatan film dokumenter ini, sehingga Umin dapat diangkat lagi, sehingga budaya kita dapat lebih dikenal. Nama saya Hamir Matius Esos. Saya Kepala Desa Umin Jaya periode 2021-2027. Yang pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang profil Desa Umin Jaya, di mana Desa Umin Jaya ini berdiri pada tahun 2008, pemekaran dari Desa Mangat Baru, di mana Desa Mangat Baru menjadi desa induk Desa Umin Jaya. Pada saat itu diberi kesempatan pemerintah untuk memekarkan desa, maka kami berinisiatif untuk memecahkan diri dari Mangat Baru. Dan pada saat ini tahun 2022 ini Desa Umin Jaya sudah mempunyai kepala keluarga sejumlah 239 kakak dan penduduknya sekitar 873 jiwa. Jadi kami berada di Kecamatan Ledai dengan luas wilayah sekitar 24.472 km persegi ini luas wilayah. Kemudian dengan sawahnya juga ada, dataran tinggi juga ada, pegunungan juga ada. Jadi Desa Umin Jaya ini termasuk daerah yang berpenghasilan dari pertanian dan perkebunan. Dan di sini juga merupakan suatu komunitas suku Dayak Desa yang tinggal di Desa Umin Jaya. Jadi masyarakat Umin Jaya ini sangat menjaga toleransi, di mana kami ini terdapat juga berbagai agama, Katolik, Kristen, dan Islam, dan semua ini ditopang oleh adanya berbagai suku bangsa, ada Cina, ada Jawa, ada Melayu, ada Dayak, ada juga bangsa-bangsa dari Sumatera Utara. Jadi kami di sini sangat menjaga toleransi. Di sini cukup aman di desa kami, tidak pernah terjadi apa-apa, kerusuhan bagaimana.
kami juga di Desa India ini menggiatkan juga ada tenun ikat, di mana ini merupakan salah satu penopang ekonomi ibu-ibu untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Kami di sini di Desa India juga merupakan suatu komunitas bahwa Desa India ini bersepakat untuk melestarikan budaya, di mana budaya Desa India ini ada pada saat gawai, yaitu biasanya dilaksanakan bulan 6. Itu merupakan suatu budaya di mana kami mengadakan membawa anak mandi ke sungai. Di situ merupakan awal ritual bahwa anak sebelum diterjunkan untuk berinteraksi dengan alam, mereka diperkenalkan dulu dengan alam dan membawa mereka mandi ke sungai. Jadi dengan demikian anak-anak nanti akan tumbuh dewasa dan tidak melupakan budaya. Itu filosofinya, tidak melupakan luhur dan tidak melupakan adat istiadatnya. Itu filosofinya. Dan juga di Desa India ini terdapat air terjun yang namanya air terjun Lempung Iring. Dan ini merupakan aset wisata kami yang belum disentuh. Di situ belum begitu dikenal di dunia pariwisata. Maka harapan kami dengan adanya kunjungan-kunjungan, kami juga berharap bisa disentuh dari pemerintah bahwa aset wisata itu merupakan hal yang sangat baik dan sangat bagus untuk dikunjungi. Jadi desa kami dengan infrastruktur yang belum begitu bagus untuk datang ke sana, kami berharap dukungan dari pemerintah untuk segera bisa membantu kami untuk mewujudkan dan melestarikan tempat wisata tersebut. Dan berikut profil desa kami juga, kami merupakan suatu masyarakat yang sangat mendukung program-program pemerintah, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan dalam bidang-bidang yang lainnya. Dari pemerintahan desa sangat mendukung program ibu-ibu, di mana program itu merupakan suatu sarana untuk kami melestarikan budaya di Desa India ini berupa tenun ikat. Untuk harapan kami yang berikut, kami di pemerintahan Desa India ini dalam hal mengembangkan kain tenun ikat ini sangat terbatas kemampuannya, di mana kami kesulitan untuk mencari pihak-pihak yang ingin membantu dalam mengusahakan produk turunan tenun ikat. Yang ada sekarang ini kemampuan ibu-ibu di sini hanya menghasilkan dari benang menjadi kain. Untuk turunannya kami tidak ada kemampuan. Jadi harapan kami untuk mengolah dari kain tenun ikat menjadi baju, menjadi model dress atau yang lainnya, kami belum ada kemampuan. Karena mungkin pengaruh SDM-nya juga belum ada yang sekolah di bagian busana, belum adanya di desainer, kami masih terbatas di situ. Jadi harapan kami ke depan ada pembinaan dan bantuan juga untuk kami untuk mengadakan, misalnya ada dari pemerintah maupun dari stakeholder lain yang bisa membantu kami mengadakan atau membantu mengusahakan mesin jahit dan langsung desainernya dan rumah produksinya. Itu yang kami butuhkan sekarang. Dalam hal ini kami lahan sudah kami siapkan, tempat apabila ada berupa bangunan dan berupa fasilitas yang bisa ditempatkan untuk menunjang hal-hal tersebut. Jadi kami di Desa Minjaya ini bisa menyediakan tempat-tempat yang apabila dari pemerintah dan dari pihak manapun yang ingin berpartisipasi dalam mengusahakan gedung produksi dan mesin untuk menjahit dalam mengolah turunan dari kain tenun ikat menjadi bentuk yang lain, biar hasil tenun ikat ibu-ibu ini bisa meningkat nilai ekonomisnya. Terima kasih. Pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa saya dapatkan selama saya berada di Desa Umin, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Di mana seperti yang sering saya dengar, bahwa Desa Umin ini merupakan desa penghasil tenun. Dan ternyata semuanya terbuktikan ketika saya datang ke desa itu sendiri, dan saya sangat kagum karena hampir semua rumah di sana ternyata benar-benar memproduksi tenun. Dan ternyata respon para pemuda di sana terhadap tenun juga sangat baik.
di mana mereka bisa melestarikan dan mempromosikan tenun itu sendiri. Selain mempromosikan, mereka juga turut dalam mempelajari kebudayaan tenun itu sendiri. Dengan cara mereka turut membantu orang tua mereka dalam memproduksi tenun. Dan ternyata selain untuk melestarikan kebudayaan tenun, ternyata tenun ini juga tidak sedikit masyarakat yang menjadikan penghasilan tenun sebagai penghasilan utama mereka, di mana di situ bisa untuk membiayai kehidupan sehari-hari ataupun membiayai persekolahan anak-anak mereka. Harapannya agar tenun ini tidak akan mati di telan zaman, karena akan banyak pemuda yang akan melestarikan kebudayaan tenun ini. Ya, perkenalkan, nama saya Melki Sidik. Saya sebagai gembala di sini di Umin, dan saya juga sebagai ketua Karang Taruna di Desa Umin Jaya ini. Untuk kepedulian generasi muda terhadap tenun atau produk lokal di tempat ini, itu tenun, itu antusias mereka atau partisipasi mereka sangat tinggi. Secara khusus untuk pemuda tempat ini, mereka sangat mencintai produk lokal di tempat ini, yaitu hasil tenun, dengan menggunakan hasil tenun di tempat ini untuk membuat misalnya topi, baju, dan masih banyak lagi yang dipakai dari produk tenun ini yang dihasilkan. Jadi saya melihat sebagai tokoh pemuda tempat ini sangat bangga terhadap pemuda di tempat ini, karena memang partisipasi mereka, dukungan mereka terhadap tenun atau produk lokal sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya mereka sangat mencintai produk lokal di tempat ini, dan pemuda di tempat ini juga sangat luar biasa karena mereka bisa melestarikan produk lokal secara khusus dengan mereka memakai hasil produk di tempat ini. Kalau untuk saran saya, memang tenun ini harus kita lestarikan. Ya, generasi muda harus lebih giat lagi dalam belajar, dalam mengembangkan dan menjaga dan melestarikan hasil karya atau hasil produk dari daerah kita, terkhusus Desa Umin Jaya ini, karena ini merupakan ciri khas dari desa kita. Kita bangga ada produk lokal yang bisa kita keluarkan dari tempat ini, bisa dipakai oleh banyak orang, bukan hanya kita di tempat ini, sampai di luar, bahkan produk tenun ini sampai ke luar negeri, ya, hingga ke mancanegara. Jadi saran saya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan tenun ini. Karena kalau tidak belajar, tidak mungkin kita bisa meneruskan hasil dari budaya kita ini, budaya ini ya. Jadi saya pikir itu, dan saran untuk pemerintah ya, harus lebih serius juga dalam memperhatikan, mendorong, mendukung generasi muda, bahkan ya, para ibu-ibu penenun atau orang-orang penenun di tempat ini atau di desa ini. Karena memang tanpa dukungan dari pemerintah, ya, kegiatan tenun ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa dukungan itu sangat penting? Ya, karena tanpa dukungan pemerintah, ya, tidak ada semangat dari para penenun, bahkan dari generasi muda. Wow, pertama kali saya ke sana, saya kaget juga ya, karena selain jalannya juga membuat kami kaget, saya juga pertama kali juga ke sana, jadi saya begitu kaget melihat, wow, ternyata hasil dari tenun Desa Umin ini sangat cantik dan sangat keren sekali. Selain kain tenunnya, ternyata tuh keindahan alamnya juga sangat keren. Jadi menurut saya tuh
keindahan alamnya tuh masih dijaga oleh masyarakat Desa Umin. Selain alamnya yang masih dijaga, Desa Umin ini masih menjaga adat istiadat yang ada di desa tersebut. Dan mereka juga selain alamnya ini yang keren, ternyata mereka nih menjaga dan melestarikan kebiasaan-kebiasaan orang suku Dayak yang ada di Kalimantan. Ya, terutama berladang, berkebun, dan lain-lain. Awal pertama Kampung Meng, bukan menamakan desa Kampung Meng, tentang Panjai. Panjainya melihat kalau dikira aku, kalau hitungkan meternya ada hampir 400 meter. Rumah Ketang, rumah Panjai. Jadi udah rumah Panjai ya, karena orang masuk agama, bisi agama Katolik, Protestan, Islam. Jadi mulai cucuk dalam satu kampung ini cucuk. Masa Umin pecah 3. Nah, masuk ke Katolik bisi, nama kampungnya Umin Duan. Protestan, Letang Duan. Ada agama Lambat ya, Uming Ngelai. Nah, jadi sekitar Uming udah pecah 3, sekitar 14 tahun ada lagi pada kampung lagi, berhubung lagi, nyatukan orang lagi. Kepala kampungnya Kagek Dandil, kebayannya Kelana. Nah, jadi pekat-pekat punya pekat, baik pekat, banyak hubung. Jadi semuanya udah masuk agama Katolik, masuk agama Kristen, pindah ke Batairing tuh lah tempat kami yang biasa tuh. Jadikan satu lagi. Jadi satu udah pindah gitu beberapa orang enggak satu tahun biar lah. Gile-gile mulai rumah gitu, pindah itu sampai berdiri SD. Nah, berdiri SD di Minggu. Jadi semuanya tahunnya aku udah lupa. Selesai dari rumah Panjai, rumah yang pencar dan melihat gabung gitu. Jadi satu lagi. Dari satu lambat ke lambat, tahun turun tahun naik tahun. Jadi ada yang naik lagi, pekat lagi. Nah, baru terdiri desa. Desa Uming itu sampai si desa sampai desa Uming berdiri. Masih gabung ke Mangan. 2 desa di Mangan masih gabung. Ketiga kepala desanya tuh baru pecah dari Mangan ke Uming. Nah, namanya pemecahan desa. Kepala desanya Agustino yang pecah dari Mangan. Barulah menamakan desa tuh Uming tuh Uming Jaya. Nah, melihatnya Uming. Nah, baru menamakan desa Uming Jaya. Nah, sampai berkembang terus beberapa kali desa. Nah, jadi Uming itu jadi udah Uming Jaya, bukan lagi Uming. Nah, jadi kisah masalah Uming aku tinggalkan dia tradisi. Tradisi Uming itu kan dari beberapa puluh tahun dari nenek moyang kami adat. Tradisi Uming itu pertama kami melakukan hidup orang Uming itu mutong nokeh buma. Jadi tiap tahun kami buma dari habis nggak tahu sekitar bulan 4, bulan 5 orang bangun masing-masing mereka bapak muda diri dia lah kan jadi bangun bulan 4 bulan 5 udah tahu lah istilahkan bangun juga ya dan bulan ke dan lepas. Nah, jadi perencana dari bulan 6 sampai ada bulan 7 orang gawai daya. Nah, dari gawai daya berpekat. Kalau bahasa pada desa melihat bahasa lambat melihat bukan gawai daya. Bahasa gawai itu bahasa melihat gawok namanya
pegawai Dayak tuh gawak dengan kapan juru, semua kapan juru kan diundang orang tuai bukan tahu beliau karena maka gawak. Nah, gawak itu dengan gawak tuh hampir sama. Nah, jadi dia pesan dia lah orang tuh kalau terbisi kepada dia berpekat melalui desa. Nah, berpekat tanggal sekian bulan sekian kita gawai namanya mandi apa segala. Nah, dan kami sambil kan kami semangat padi biar apa. Nah, aku membahas kami semangat padi dulu. Bila aku tinggalkan lagi sebentar untuk mandi ya. Kami semangat padi, sejarah kami semangat padi itu bahasa orang Dayak, desa Tumlea. Jadi semangat padi itu bisa di Jawa rumah. Nah, jadi bisa kelemahan orang itu bisa mengelupakan kami semangat padi itu dikumpul. Jadi rapat desa pengurus adat rapat tanggal sekian kita ngambil semangat padi. Yang dalam kami semangat padi itu bisa saji-saji ya segala pegelak, bunuh segala babi apa segala lah. Jadi bisikan bahasa desa itu kalau kami semangat padi orang terkena ya. Kita ke sejarahnya ini tempat semangat padi. Nah, jadi karena lah bisi yang disuruh kan macam tahun-tahun yang udah ya waktu orang tua yang dah hidup yang tahu lah kami sejarah ya kan ini tempat semangat padi ya karena diri aku tahunnya udah melihat tambah kita karena ya Pak. Nah, kami semangat padi dataikin kan semangat padi. Jadi bahasa itu kan tak nyambung dari nak tahu lah. Jadi sejarahnya mungkin ya lah. Nah, jadi kami itu isi kelemahan kami yang rumah, ndek mari kita pakai rumah. Jadi kami itu masih ingat kebudayaan kita janji-janji biar antara semangat padi dengan manusia. Bila kami itu dah tahu mungkin kami itu kalau bisa kebawa ama-ama segala tikus, segala burung, segala bangau, segala ulat. Kami itu anak nyuruh nuan tuh semangat padi itu di Jawa tuh ganggu padi tanaman kami. Ya lah bahasa kan. Jadi itu bukan segala hidup, segala tambal, beri kecakang-cakang, segala ukat-ukat kayu ya supaya nanti si nganggu padi lagi biar Pak. Jadi minta tolong semangat padi itu ini segala malah pipit segala apa rumah di Jawa ada nyuruh datang gitu lagi. Ada nyuruh datang mau kayu rumah lagi nganggu tanaman padi. Ya lah bahasa kami semangat padi itu. Jadi tidak kain pun madahga ya Pak semangat padi itu. Kalau tidak umeng itu umpamanya kami datang aku itu tahun depan lagi tahun buka kita anak datang kumeng lagi karena bisi bahasa Arab mau kami bisi bahasa nyuruh kita nganggu di tidak ketahu kami makan empat mari kita makan pengempak mau segala pegelak mau babi mau manok mau segala ya tepung tumpi segala anu ya lah udah bisi kita ya lah bahasa kami semangat padi. Nah jadi dalam kami semangat padi itu kalau benih sikit kan ada kumpul semua. Nah wantip karena apa biasa. Nah dah kami semangat padi udah mulai reda datang ke rumah tu udah lah barangnya kami semangat padi selesai. Cara kami semangat padi kan aku mengambil kembalikan dengan tekan manik tadi. Nah jadi tekan manik tadi adat melihatkan karena bisi didudi bisi yang terbaik pihak bandai gak semua adat budaya mani melihat dipakai kan. Tapi aku jelaskan adat dari awal melihat waktu orang Dayak desa ngami ngamai nabiak mani melihat bisi pegelak melihat pegelak kak aku jelaskan dari awal melihat. Nah, jadi aku kedak didudikan adat melihat tapi adatnya diteruskan terus biar adat melihat kalau kak ngemai melihat mani berpekat bau nubah nggak pegelak ikannya langkung keli ditubah ramai lah itu enggak di sungai jepit-jepit belakangnya disalai ya kalau dalam sebulan lagi ke ramainya disalai ikannya jadi tidak tahu dimakai
kalah memakai pagi ya kalah ada main manik ya Pak. Nah ya mungkin dari dengar lagi cara singkat itu. Jadi kemaya itu kan kalau memang udah tahu nangkin orang tadi ialah pekat perangkat acara itu pekat. Bila kita itu main manik, bila kita itu gawai. Nah, jadi gawai tanggal sekian bulan sekian kita perangkat acara kembali dengan umum. Kesepakatan dengan orang yang bisi numiak karena mani pekat ya agak bila kita tahu bila di tanggal berapa bulan berapa baru pekat jadi satu ada tanggal tertentu baru orang itu berpekat mula berpekat tua yang ngemik mani lah siap. Nah, jadi ngemik mani kan pekat berapa orang dan lagi berbentuk penitia. Bentuk penitia itu ngurus kia lah penitia ya bentuk ya pengurus adat desa. Nah, pengurus adat desa jadi sampai hari raya tidak pengurus ketua penitia Mani ya kegiatannya tuh di tempat sungai yang ya Pak, bentuk yang batas-batas yang mandi siapa yang dia nyampinya kayak yang betul penitia yang bentuk ya Pak. Nah, tinggal orang yang manik itu ya untuk supaya menguruskan yang untuk penitia nyampinya kayak ya dipungut biaya 20.000 per orang. Nah, jadi semuanya dijelaskan lah, dijelaskan dari nyamai gak. Nah, bentuk jadi orang manik itu tinggal bersih ya Pak. Jadi bentuk penitia tempat yang mandi ada tempat nimbak ada pocong jelas napang dan tempat yang nyampinya dari visi. Jadi nyampinya dari visi kembali ke dengan orang tua yang visi anu lagi visi nimbak mandi sudah mulai pergelak diri penitia isi niat juga tapi sudah bentuk kayak pergelak segala mano segala bunuh babi segala tepung tumpi, segala bekam yang yang sebut topet yang lemai dengan pegelak satu pinggan ya masing-masing dia Pak diserah dengan penitia ya pengurus adat yang untuk diai ya Pak mau nyampinya ya ngombai antu utai ya yang dari air dari bukit dari yang angin macam-macam yang dikumpulkan suka makai ya Pak makai pergelak ya. Selanjutnya dan memang adat orang Dayak dan model lah sampai mani ya. Tapi kalau itu dari melihat sampai ke itu budaya adatnya aku dikembangkan terus ngambil sungai padi ngambil mani aku dikembangkan terus itu harapan bagi kami yang ketuai apalagi kami melihatkan di sekolah. Macam kita sekolah itu budaya kita itu anak dilupakan. Kemauan orang tua itu apalagi orang kita Indonesia, orang luar negeri pun ninjau kebudayaan orang kita Indonesia. Siapa lagi lah ngangkat budaya kita itu dari kita yang biak-biak lah. Ini mungkin kita yang biak, kita yang orang pendidikan itu budaya kita itu pagi dipunahkan. Kami melihatkan isi sekolah, budaya ada teruskan. Apalagi kita tuh yang pintar orang sekolah tuh budaya kita diangkatkan terus, disemangatkan terus. Ngambil semangat padi, ngambil mani, apa segala lah budaya adat kita yang dipunah kita lah. Aku akan saya kita intinya tuh kita yang sekolah tuh ngangkat budaya kita. Walaupun kita itu lain suku, lain apa, lain agama, budaya itu mungkin ada semua. Adat kita, budaya kita harus dipakai terus. Iyalah neguhkan iman kita. Suku kita, bangsa kita, budaya lah. Budaya itu harus kita pakai terus, apa segala budaya. Ini siapa kami yang lain lagi yang tua itu budaya adat kita lah yang dipakai sampai sebagaimanapun. Luar biasa. Umin merupakan salah satu tempat yang baru saya kunjungi. Merupakan sebuah desa yang sangat luar biasa, yang memiliki daya tarik mulai dari adat,
istiadat, kebudayaan, terutama kain tenun. Di sana ada banyak kain tenun yang sangat luar biasa. Filosofinya bukan hanya dilihat dari bentuknya, tetapi memiliki makna yang sangat menyentuh di hati saya. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan memasuki hutan untuk mengambil bahan-bahan untuk mewarnai kain tenun bersama ibu-ibu yang berada di Desa Umin. Vertigo. Baik teman-teman, kali ini saya bersama dengan Ibu Dunga sedang memetik apa Bu namanya? Kerbang. Daun kerbang. Nah, ini fungsinya untuk apa Bu? Untuk pewarna alam. Untuk pewarna alam, untuk kain tenun ya? Ya. Untuk kain tenun teman-teman. Nama tidak bisa dua dia tadi. Ya daun kerbang namanya. Daun kerbang. Ya kegunaannya untuk nama dalam menenun kami mulai warna merah hasilnya. Ya campurannya nama? Campur kapur. Oh kapur sirihnya. Kapur sirih. Direbus sejam sampai 2 jam merebus daun kerbangnya. Udah ya diangkat daun kerbangnya, dicampur ke kapur sirihnya. Nah, diaduk dulu kapur sirihnya, campur ke diaduk-aduk sampai warna merah, baru masuk ke benang. Oh benang langsung disimpan ya. Ya nunggu berapa lamanya durasi nyelupnya. Kalau udah masuk ke benangnya sekitar 20 menit lah, 20 menit direndam benang, lalu diangkat dulu. Udah tuh didiamkan, dijumuin ya? Dijumuinkannya di angin-angin ke dia kegunaan bukai selain daun tenun bukan daun kerbang itu kegunaannya kalau pada perut misal mencret ya langsung diambil pakai gigi kalau pas di ladang misalnya misalnya sakit perut pas di ladang langsung diambil pakai gigi gini ya. Memang petuah pihak langsung kunyahnya misalnya gigi sebelah kanan kah atau gigi sebelah kiri netok melangkah lidah kata waktu ada. Oh iya. Biasa kasih. Nah dia pahit kali. Pahit daun kerbang untuk pahit sangat. Oh iya, saya tahu ya. Pahit. Benang pun baik kalau nggak tuh bandai segala tikus segala kicak ngaruh tuh biar dijemur di ini berapa lama pun dari misalnya. Warna pahit ngibut kan. Baik teman-teman, pada sore hari ini saya bersama ibu-ibu di Desa Umin Jaya telah menyelesaikan pencarian daun yang akan digunakan untuk pewarna alam, benang yang akan digunakan untuk membuat kain tenun. Umin merupakan desa budaya yang amat luar biasa. Kami banyak belajar di desa itu. Kami mendapatkan petuah-petuah yang sangat menyentuh hati, terutama pada saat mewawancarai nenek Belenjan. Di situ kami merasa merinding dan kami tidak dapat berkata-kata, mata kami berkaca-kaca, dan itu pengalaman yang amat sungguh luar biasa selama proses
pembuatan film dokumenter Tantai Matang ini. Asal pertama mau ke Pakak kok, tapi kami pindah itu. Udah kami pindah itu, mesti itu bangkit begitu. Nah. Jadi yang mulai deh. Mulai anu tuh lagi tahun 1993 kami mulai anu ini bangkit begitu. Anu lagi. Waktu Pak Bunda jadi bupati beliau. Jadi Bu Bunda kan lagi kami benar deh. Beliau di Galate, sampai sih Meri kami benar, anakku cikgu kan tambah Pak Bunda melihat deh. Kami waktu itu suruh yang nunggu rumah penyangkain, rumah sidak sebuah hal. Jadi kami di tahan mungkin pelik itu ini. Kayak mana tiket itu suruh yang ada benar, suruh sampai benar pula itu. Jadi kami bangkit ke Jodoh lagi, mulai motif mengenyannya. Motif mengenyan itu asal mengenyan itu kan dari kayu. Anu karena kayu itu asal kayu terkuat terbelian namun adalah pilah deh cuman tuh kuat lagi terbeliannya ya tinggi kayu menyan tuh berarti yang menyan tuh kayu lihat kan bisa anu kita itu kan lagi saung ngebuat anak cerita jadi setelah netok anu lagi bisi anu kita itu bersalah kita itu buah karena misah kita tadi naik kalau mengenyan tuh sampai ke langit ke pesan tidak kita nanti tahu dari mulai menutup mengenyan tuh untuk kain anu dekat ke kain tenun kata tidak deh cerita ketua malah kami ya karena tuh kayu tuh dari situ nilah tuh lagi pemuat sampai kami naik ke langit cerita nah tuh pagi semua Mau kita bangkit, mulai kita 5 tahun sampai ke kita kini berjalan sampai ke kita nyuwah ke banyak sekolah kaki pun bisi kemajuan semua pihak cerita itu membangkit ya. Dah ya jadi mengenyan tuh asal pertama kan kami asal beri contoh deh, beri contoh itu ngikat kanunya sampai itu jadi motif lah. Beri bibit. Tahu. Asal kayu anu bekak kan ya berdiri kayu kan dari bakal motif anunya. Asal ke panai kita mengarah kan sampai jadi motif pihak tua. Jadi kain anu mengenyarnya, anu banyak motifnya dah jadi ya jasa sampai ke tenun kami ya. Udah jadi kubu ya. Kalau mengenyar tuh buah kubu, itu buah kain. Nah, subuh yang mula buah kain dek kami. Ngebat kain, ngebat kain tuh, itu motif itu. Jadi kalau yang motif mengenyar tuh nih tau pula kain. Enggak, ya asal motif kubu. Kalau itu tuh motif anu kain lah. Andai tau ndai ba umak buah itu orang mula mengenyar karena ngau anu tuh ngau ikat tuh buah ketukan harus tuh suatu naik ngau kayu mengenyarnya. Ngau nyampai ke langit. Tin ndai bantu kan ya ndai mampu. Karena motif tuh motif tertuai melihat orang. Pitu pun dari banyak mau kata nggak ada tuh kan. Tapi lihat tetap kami tetap tua ya. Biasa namanya sampai mampu nganu tetap. Anda ya anu mek. Cerita kita udah kak tapi kita dah pisah ke tu anang ya nggak ngikat ana. Kalau kita mulai ya di main nganu TV itu kan. Rumah nggak benar. Tu igi berai kena kami nuah telah tu igi berai rumah igi berai tu isi sampai tu pihak berai dah benar lain igi berai tu kan asal lagi padi nuah untuk dengan baik berarti itu yang igi berai tu igi berai aku ada baik pihak kami tidak dah ya rumah tu jalan itu kita masak padi ya pihak bang cerita motif anunya. Nah, setelah jadi kain anu pentia tadi, semua yang padah anu mah kami kita di tanah bawah itu mulai ya. Padah tidak, padah tidak banyak masih lah ya Pak. Padah itu. Berarti bangkit kita pagi kata ya. Mulai kita mulai padi.
kita ke tip dagang pagi bebenah beli me siapa sampai nak gede anak pagi siku jadi nama bupati siku nyari ke anu ya tentara biar ya ke tentara ke anu menteri ya biar ya sampai saya ya banyak mati sampai ya sampai kita sendiri ke rumah ke petang pagi rumah ke gedung orang ngajar tu pagi maju pagi bangkit semua penghidup orang pagi ya anu yang kami cerita. Berarti setelah motif meringan tulisi mulai berkembang motif-motif lain kan? Semua motif lain berkembang semua. Berarti awal mulanya memang motif kayu merian orang pertama mula ya kayu motif kain tu. Ya pun aku motif kumuk tu bah. Kita untuk kayu lain. Kita tahu sebarang hari juga mula motif dia. Kalau itu lagi bisi atau nuan yang dengan mula motif merian ya. Kami tindai janji kan dia kalau mulai lagi. Oh, kalau nasi wayang mesan kalau orang mesan mulai. Kalau motif kita tuh kalau dari pesan memang andai ya bang, mal bang. Pola aman. Mudah-mudah bukan motif lain. Kalau motif lain kan mampu deh siap dan kalau tidak tuh tapi ratus kayu tuh mulai. Beliau anu kok mulai kan kata mulai nanam kapai kan. Udah nanam kapai udah ada anu kami nama lah dia jemui dah ada gaji kami tuanya di benar kan udah jadi benar baru mulai kain begitu yuk hasil lah kapai anu hasil kapai udah tahu daripada ke pantai melihat pitu kan nenun pihak tenun nama melihat pantai lah kalau lawan nenun pihak tahu mantan kalau kamu anu mulai kapai ngasih nama melihat pitu kan mintal juga mintal anu kapai ngasih ya baru kami lagi buaya sampai itu lepas dekat betul makan ini itu dah ada buka baru tak nyadi kumuk pakai ya. Berarti beliau memang bukan tenun sebutannya. Bukan asal pantai mas kalau beliau mas. Pantai. Mulai dari anu tahun 1993 kami mulai ngajar tu yang bersama ngajar. Kebanyakan anak itu kan tamai semua deh. Mulai dari tahun yang langsung sampai setahun itu. Sama-sama semua orang kerja sampai ngasil ketok diri ke kebanu tadi kedua ya deh. Bantu orang itu kena anu tu dia pinta orang kebanu bukti ya pihak bahasa sudah. Kalau tamai maka yang jualkanin dah sering boleh penghargaan dari pemerintah. Asal ini nadai mata anu mah 2 kali 3 kali kalau kena jual kan di si anu pe itu amle. Keba anu audisi me boleh aku nama sertifikat boleh me. Meringan tu asal dari kayu. Kayu meringan tu sebenarnya tebelian kuat tapi kurang agak tu karena tebelian letak tinggi maka meringan tu pihak biar kayu pihak bakar. Sampai tinggi ke bang ya ngelindua kita ya anak manusia ngau kita bangkit naik katau kita indai suruh turun anu pek setelah deh anti ke bakal kita ke sekolah ngagak ke nilai tertinggi aku berhasil nama terdekat kita tercapai pek bang karena kita bisik meringan tu ngau kita naik kayu meringan tu mangkit ke semangat kawan nami atas sekolah kini nama terdekat tetap tercapai pihak mak pada ini motif meringan tu asli meringan terjadi mana kalau di daerah lain kan dari situ dari si orang nyimpan tu balik tu bang kiri lagi sih yang kebok dia kebok tu anu mula rumah melek kan beri orang kebok depan orang dia depan anu kayu tu baik rumahnya tu baik dia kebuat tu memang di pulau rumah di rumahan diri ya kan letak di rumah anu ada kebuat ada dekat depasak mau tulian pihak lah ndai kayu lain tulian ada guna pihak buat dia kebuat kalau tu tadi motif nama ni kuit tu guna orang kerja kuit tu orang melihat akan datang ngayau deh datang ngayau nggak ngau motif lain, aku motif itu. Karena kalau orang datang ngayau tindai sawut motif itu, mensaya ndai mampu naik ngambil kepala terkok ya. Terkok wai. Tahu?
Aku disambut ngomutip wit. Nyambut ucap pun go anu kok. Asal wit tu kan besi gak bah? Besi. Oh. Besi tempat orang deh, tetap jamah mau jaring no. Bukan wit inti segala macam kan. Au, maka ya mah pakai si gintik. Nyuwah kalah pola ke mutip go. Oh tu deh. Au. Memang makan si gintik tu. Iya mek. Aku udah pola ke mutip ikat go pe wa bang atuah melihat itu netok ndai anu kai tua. Yang pelai ngayau tu. Au, kata pelai ngayau tadi. Mitah meringan tu nyani anak tu nyambut manusia. Mudah pakai. Guna roh tu tak berapa roh tu bah. Yang lain. Ya mek. Kalau terkait umur wet ya pihak awak tingami anak manusia nak nyambut manusia teratai ngayau deh. Aja mutip tu cerita tu bang melihat semua cerita. Kalau untuk sirat tu nih? Sirat tu anu untuk kau nama tu lah mutip tu lah. Oh, nama mutip tu apa? Tu lingkuat. Begitu lingkuat nama. Lingkuat tu letak dari pola nutup tidak tu ayo ke tidak tu bisi perumahan empat itu pihak baru itu aku dah beri lingkuat ya mungkin tu mau yang tahu tu mengubah tu pihak hitam bisi ya sirat karena yang ngau sirat mau lepas tidak tu apa mau laki tu ngau sirat tu unjuk mau kain dia pasang tidak nak nyambut apa tengah yang pihak bawa tadi. Tu wet dia tu. Sama. Ya sama. Tu selain pelangkau. Pelangkau. Pelangkau tu orang kalau gawai adat Dayak dengan tua orang punok apa telah ngelalon deh kami punok. Jadi kau penyembah bahasa Indonesia kau pernah bah. Punok tu bukan punok ngamai anak kalau anak dah datang manik rai kan dah baik duduk di rumah ngau punok tu ngabi ke pantai ke adat terai kalau terjadi kan habis dibuat rai deh adat ke rumah tu aku nanya adat ke rumah punok tu dah punok so putus dah sengaja suruh putus ke ayu ke pantai habis semua yang nanti terjadi itu tiap main punok tu pelangkau tu pelangkau tu nama telah orang punok telah tanuk tu pelangkau berapa kita mungkin tu pak. Ya nama belajar kita berjalan sama berubah-ubah hati-hati tidak jalan kecil jalan tentang nyamai man anak kita ngelalu ayo kita berkat kita selamat kita tu belajar nama tempuh kita tetap anu mah ada tujuh kita pihak apa mau kita hasil terdekat kita ya mulai kita jalan sampai ke tujuan kita aku berkat aku selamat pihaknya nama terdekat pelajar kita berhasil cita-cita kita tercapai semua pihaknya ya pesan aku kita makasih banyak. Tujuan kami ke Desa Umin yaitu membuat film dokumenter yang dimana kami mengangkat suatu produk, suatu karya yaitu khas tenun, kain tenun tersebut. Harapan kami tim Bujang Dara semoga apa yang kami angkat ini, apa yang kami buat dapat berkembang di Kota Sintang maupun di luar Sintang. Pertama saya ceritakan berdirinya sejarah Berdiri. Ya, pertama karena kami sudah membentuk kelompok sebagai komunitas rakyat di Desa
Umin Jaya ini karena kelompok kami cukup banyak dan pada saat itu Disperingatko bekerja sama dengan BI datang ke tempat ini, ke Desa Umin Jaya ini khususnya untuk ketemu dengan ibu-ibu penenun, dan kami sosialisasi di sini di Umin Jaya ini bersama dengan mereka ingin membina kami sebagai ibu-ibu di Desa Umin Jaya ini, dan tujuan mereka datang, mereka ingin mengembangkan APBN. Kami sebagai penenun di sini, kami setuju APBN ini dikembangkan, terus berjalan waktu APBN sampai ke tempat kami akan kami kelompok penenun di sini sebenarnya kelompok yang paling besar terus satu, tapi kemarin untuk mendapatkan bantuan dibentuk lagi kelompok selain kelompok wanita prakarya, membentuk kelompok peminjam untuk mendapatkan bantuan bansos khususnya. Untuk peran desa sangat mendukung mereka, mendukung kami sebagai kelompok perlindungan galeri terhadap masyarakat setempat. Kami ingin mengundang para tamu khususnya turis untuk datang ke tempat ini mengenal ibu penenun di sini. Itu secara luar biasa minat mereka. Contohnya seperti ini, mereka sangat membantu kami sebagai orang tua mereka, anak muda mereka luar biasa menekuni tenun ini. Karena membantu juga dalam keuangan mereka dalam biaya sekolah mereka. Harapan ibu sendiri, kami sebagai penenun di sini ini diperhatikan dibantu lebih daripada ini lagi, bantuan saja kami di sini yang kami harapkan. Untuk pesan kami sebagai orang tua untuk generasi muda, jangan sampai pekerjaan pendidikan ini dididikan terus berlanjut sampai anak muda sampai ke pendidikan kami nanti tetap dikembangkan baik yang APBN maupun yang tenun tradisional. Dari kimia ini asbo dengan garam hitam, ini warnanya. Kalau yang motif ini tiang kepuk. Ini namanya luayan, untuk kita menentukan ukuran panjang dan lebar kainnya akan kita buat. Dan setelah di luayan ini kita ke sini, ini namanya negi benang. Terus ini dia ngarap. Kalau ngarap ini kita nganyam benang gunanya. Kalau yang ini beliau yang ngapit gunanya untuk nahan seperti ini. Kalau ini paut namanya. Kalau ini lengkap. Terus kalau sudah di sini kita lipat seperti ini, dilipat seperti ini, diletakkan di tanggal, terus siap dibikin motif. Ini namanya tanggal penuhan. Sudah selesai dibikin motif, kita pewarnaan. Ini pewarnaan dari daun kerebang menghasilkan warna coklat. Setelah di pewarnaan ini nanti ini dijemur, terus dikeringkan, diikat, kita masukkan ke tanggal lagi seperti setelah dikasih warna ini
udah dijemur tadi, terus ini udah dikeringkan, diikat lagi. Udah diikat seperti ini, kita kasih warna lagi. Kasih warna lagi. Udah diikat tadi, kita kasih warna hitam. Ini adalah kunjung dicampur dengan daun pemenggat. Kunjungnya ini dicampur dengan daun pemenggat. Ini hasilnya. Setelah kita kasih warna, kita jemur lagi, kita keringkan, terus kita buka ikatannya. Kita buka ikatannya seperti ini. Kita buka ikatannya seperti ini. Sudah selesai buka ikatannya, kita lebarkan di tangga. Sudah kita buka ikatannya, kita lebarkan di tangga. Seperti ini hasilnya. Ini sudah siap ditenun. Sebelum kita menenun, kita siapkan ini dulu. Ini namanya pakan, disimpan di keriring untuk kita siap menenun. Nah, di sini menenunnya yang ini keriring tadi, untuk menenunnya biar tenunnya bisa selesai. Inilah proses terakhir. Tenun, dan setelah selesai ditenun, kita potong batas itu, terus kita bikin ini pilinnya biar ada itu lumbai-lumbainya. Baru dia selesai. Halo, masa depan. Laju benar. Selesai kita. Sudah selesai. Desa Umin Jaya merupakan penghasil tenun paling banyak di Kabupaten Sintang. Selain itu, adat istiadatnya juga merupakan adat yang luar biasa kalau menurut saya. Karena Umin Jaya bukan hanya memiliki gawai Dayak yang seperti gawai Dayak desa lainnya, mereka juga memiliki gawai Dayak mandi anak. Hal itu adalah hal unik menurut saya yang ada di desa ini. Terima kasih buat teman-teman Budara yang telah mengunjungi Umin. Suatu kebanggaan bagi saya sebagai putra asli Umin, karena mereka mau mengangkat suatu produk yang ada di Desa Umin, yang produk tersebut belum dikenal masyarakat luas, belum tahu dari mana daerah asalnya, dan saya harap dengan adanya film yang kalian buat ini dapat disalurkan, dapat dibagi-bagikan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Harapan saya semoga produk yang dibuat oleh Desa Umin Jaya ini dapat dikenal lebih oleh masyarakat luas, tidak hanya di Kabupaten Sintang, tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Terima kasih, Budara.